Bismillah bihamdih. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Oke, fa asbahtum ayyuhas sada wa sayyidat al-kiram fi hadzal yaum al-mubarak. Alhamdulillah. Astagfirullah. Fi ayyi yaumin nahnu al-an? Fi ayyi yaumin nahnu al-an? Jumat. Nahnu al-an fi Nahnu al-an fi Nadrosa. nahnu al-an fi yaum yaum Jum'ah mubarak. Baik. Jumu'ah. Ana uraddid as-su'al. Fi ayyi yaumin nahnu al-an? Jumu'ah. Nahnu Nahnu al-an al-an Yaum Jum'ah mubarak. fi yaumil jum'ah. Fi ayyi tarikh nahnu al-an? Tahun. Tarik. Fi ayyi tarikh nahnu al-an? Ayat tarik Tarik. fi Al-an. 21. al-an fi Tarik tanggal ya. Al-an nahnu fi al-an tarik Tarik. Khamsah. Isruna Ahad wa Isrun Biar. 2021 Alfon 2 Alfain ma tarikhul yaum? Al-an tarikh Al-an min Alfaini wa hidatun Ishrun sana. wa wahidun isruna Fi ayyi tarikh nahnu al-an? nahnu min tarihi Akhir tahri. Alfain Tarik. Tarikh khamsah. Nahnu al-an fi tarikh khamsah. Oh. Dan Fi ayyi syahrin nahnu al-an? Al-an Tafain. Sahidun. November. nahnu Fi ayyi syahrin nahnu al-an? Syahrin November. November. Al-an nahnu fi syahri al-an nahnu sari al-an November. 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 Bukan vampir. Yanair, Februari, Maris, April, Yuliu, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Mei tadi belum. Desember petir. Mei belum Pak Guru. Mei. Mayu, Oh, Mayu. Mayu, Yanair, Februari, Maris, April, Mayu, Yuliu, Agustus, September, November. Desember. Nah. Wa fi ayyi sanah nahnu al-an? Alfain. 21 Tahun. Alfain Alfaini. wa ahadun
Adam Wahid Rafan. Wahidun. Sanah alfain wa wahid Sana alfain. Alfain. Isruna. wa ishrun. wahid wa ishrun. Baik. Tadi kenapa? كيف حال الأسرة أيها السادة الكرام؟ Bikhair, alhamdulillah, usrati. Alhamdulillah. Bi khair. Alhamdulillah. Bi khair. كل في الصحة والعافية. Sehat walafiat. طيب الحمد لله. إذن هيا بنا نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، نعمة الصحة، ومع ذلك نعمة الفراغ، إضافة إلى النعم الأكبر، إلى النعم الأكبر التي أنعمها الله سبحانه وتعالى، يعني نعمة الإيمان والإسلام. فبهذه النعم كلها اجتمعنا هنا في هذه القاعة الافتراضية لأن نستمر درسنا في تعليم اللغة العربية. فإذا أقول لكم مرة أخرى أهلا وسهلا من جديد أيها المشاركون الكرام، أيها السادة والسيدات الأعزاء، عزكم الله جميعا وقدر الله لكم ورفع درجاتكم في الدنيا والآخرة. Amin. وبعد الشكر والحمد على نعم الله سبحانه وتعالى، فهيا بنا نصلي ونسلم على سيدنا سيد الأنام، سيد الخلائق والبشر، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا ديننا. فبهذا العلم عرفنا أن نفرق بين الحق والباطل، عرفنا بين الصراط المستقيم والصراط المعوج، الصراط المنفرد المنكر. فبهذا العلم عرفنا سبيل الوصول إلى غاية معرفة الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه. أيها السادة والسيدات الكرام، كم أنا سعيد بهذا اللقاء بعد أن تعلمنا حوالي شهرين أو أكثر أو أقل، أقل قليل تعلمنا حوالي شهرين. أنا رأيت التقدم والتطور والتنمية لديكم جميعا في جميع جوانب تعلم اللغة العربية وفي جميع مهارة اللغوية التي ندرسها. فلذلك جدير بنا أن نشكر على هذه النعم ونستمر بالاستقامة في هذا السبيل حتى نصل إلى غايتنا، وهو الغاية من تعلم اللغة العربية هي فهم كلام الله، فهم الكتب الدينية، وفهم الأحاديث النبوية، وكذلك كتب التراث، الكتب التي تشرح لنا تعاليم ديننا جميعا. Ibu, Bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Baik, ayuha sada wa sayyidat al-kiram, في هذا اليوم المبارك، اليوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى سيدا لسائر الأيام في الأسبوع، يعني يوم الجمعة، يوم مبارك مليء بالبركة، أنزل الله سبحانه وتعالى السكينة والرحمة لجميع الأمة. سنتعلم اليوم، ما زلنا نحن في القراءة، والآن سنتدرب جميعا على إجابة الأسئلة التي سنقرأها بعد قراءة التيمم. بعد أن قمنا في لقائنا السابق علمنا كيف نتلفظ بالأحرف الموجودة في القراءة، وحاولنا بعد ذلك تطبيق بعض القواعد العربية المتعلقة
بطريقة القراءة الجيدة وبعد ذلك ناقشنا مضمون القراءة أيضا. فالآن سنخطو إلى الإجابة. الإجابة عن الأسئلة الموجودة في الكتاب. في الأسبوع المقبل لأننا الآن في يوم الجمعة وهو آخر الأيام للدرس معنا في تعلم اللغة العربية، سنتعلم الكتابة. وبعدين كيف نتعلم الكتابة سأشرح لكم في نهاية هذا الدرس أو فيما بعد أن نقوم بتعلم القراءة في هذا اليوم. Ibu Bapak sekalian, kita akan lanjutkan kegiatan kita hari ini dengan berlatih menjawab beberapa latihan, berlatih menjawab tadribat yang ada pada qiraah dengan judul ya Al-Juz' Ats-Tsani bil Maudu' At-Tayammum. Jadi ini sekaligus ya akan kita jadikan latihan ini untuk at-tadribat li'an natadarraf 'ala al-kalam bil lughah al-arabiyyah wa fi nafs al-waqt aidan sanata'allam al-qira'ah bil lughah al-arabiyyah wa fi nafs al-waqt aidan sanata'allam at-ta'bir 'anil murad alladhi fahimnahu min al-qira'ah. Kita akan belajar berbicara, kita akan belajar membaca, kita akan belajar untuk mengungkapkan apa yang kita pahami dari qiraah. Baik, hal antum musta'idun ayuhal hudur ayuhal musyarikun? Alhamdulillah musta'idun. Alhamdulillah. Idzan fahayya bina nabda darsana fi hadha as-sabah al-mubarak. Sahaya nabda ma'an bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Syukran lakum ayuha sada wa sayyidat al-musharikun al-kiram. Wa ba'da at-taqdim minni sanuqaddim al-fursah at-taliyah li man hal sayataqaddam ma'ana as-sayyid Nur Alam. هل أنت مستعد للتقديم اليوم؟ نعم. وبعد ذلك سنستمع إلى السيدة نوفية نور. هل أنت مستعدة أيضا للكلام باللغة العربية في هذا الصباح يا سيدة؟ نعم أنا مستعد. أنا مستعدة. أنا مستعدة. أنا مستعدة كل الاستعداد يا أستاذ. Ana musta'idatun kula apa tadi ya? Kula al-isti'dad. Kula istidad ya Ustaz. Kula al-isti'dad. Baik, syukran ala hadha al-ikhbar ala al-isti'dad ala al-isti'dad ala isti'dadika. Fahayya bina ayuhal musharikun al-kiram ayuhal mustami'un wal musyahidun sanastami' awalan al-kalam bil lughah al-arabiyyah الذي سيلقيها أخونا وأبونا وأستاذنا ومدرسنا أيضا وهو السيد نور عالم. فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل يا سيد. شكرا جزيلا. عفوا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Mukarram Al-Muhtaram
Syekh Irta Mahyudin. Barakallahu fi hayatih. Wa barakallahu lak. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Baik. Ayuhal mustami'una kiram, at-tulabat fi mustawa mutawassit fi mahal lughatil ulumi Al-Quran. Ayuhal dirun muhadirun, هذه يوم الجمعة، يوم المبارك، يوم العظيم. يوم العظيم. بارك الله، بارك الله. بارك الله في جميعا. اليوم الجمعة، الآن تعلم اللغة العربية. الذي بلغ أستاذ إرتا محيودين. ولكن أنا الآن masih kurang sehat. Beberapa kali saya Syafakallah. Mudah-mudahan dapat sembuh, Ustaz. Nah, syafakallah. Semua selanjutnya Ana sampaikan, Ana serahkan kepada Ustadz ilal Ustaz li ta'lamal Arabiyah. Syukran Ustaz. Afan, tayyib, syukran laka ala hadha taqdim, hadhi muhawala, wa hadhi tajribah jayidah nafi'ah lana fi tanmiyah qudratina ala at-takallum bil lughah al-arabiyyah. Ibu bapak sekalian, apapun yang ibu bapak ucapkan, nah, dan itu artinya ibu bapak sedang belajar untuk berbicara bahasa Arab, itu ada suatu hal yang kita tidak bisa tanpa kita lakukan langsung. Nah, tanpa kita lakukan. Sehingga orang mengatakan bahwa kalau ingin berbicara, kalau ingin bisa berbicara, seperti yang ibu bapak dulu sampaikan ya di awal waktu kami minta informasi, itu ketika ibu bapak ingin berbicara, maka berbicara. Itulah yang akan memberikan kemampuan, melahirkan kemampuan nyata berbicara. Ketika ibu bapak ingin bisa membaca, maka membacalah. Gitu. Itulah yang akan memberikan kita kemampuan. Ketika ibu bapak ingin menulis, maka menulislah. Karena ada sebuah kemampuan yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak praktikkan. Ya, karena ada kemampuan yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita tidak praktikkan. Kita dengan cara ini menghilangkan, ya, mengatasi hal-hal yang mungkin menjadi penghalang kita.
ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak percaya diri. Bagaimana kita akan punya kepercayaan diri kalau kita tidak pernah berusaha untuk mengatasi ketidakpercayaan diri tersebut. Baik, syukran laka ya Sayyid Nur Alam. Syafaqallahu ajilan. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan. Syafaqallahu ajilan. Wala syifa' la yughadiru ba'dahu saqamun wala alamun. Baik, wa ba'da dzalika ba'da Sayyid Nur Alam sanastami ayuhal hudur al-kiram ayuhal musyarikun As-Sayyidah Nofiyah Nur allati satatakallam aidan ma'ana bil lughah al-arabiyyah wa hiya aidan turidu an tata'allam al-kalam bil lughah al-arabiyyah fi hadha as-sabah. Hayya nastami' ilaiha ayuhal hudur al-kiram. Tafaddali ya Sayyidah. Syukran lakum ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi wa muntaha ilmihi wa jami'a ma syaa wa khalaqa wa dzara'a wa barra'a alimal ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim al malikul quddus salamul azizul jabbar wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadikal khair ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala nabiyil arabi sadiqil amin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamul arabiyyata wa allimuhan nas. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Da'ana naqulu hamdan wa syukran lillah ala nikmatin sihatin wa islamin wa imanin allazi a'tana Allah hatta nahdura fi hadzal faslil mubarak. Summa nashkurullaha ala a'tana mu'alliman wa jayidan wa zakiyan wa saburan yakni al-mukarram Ustaz Erta Mahyudin barakallah fi hayatihi. Amin. Allahu yubariku lana jami'an. Alhamdulillah. Ya sayyidatu wassadatul muhtarim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bihadaratikum fi dawratil lughatil arabiyyah fil faslil marhalatil marhalatil mutawassithah. Wa ma'akum Nofiyah Nur sama mutahadditsah Sobahul Khair. Al-yaum ata'allamu tadriba ala istikhdamil lughatil arabiyyah fi durusil iftitahiyah insyaallah. Baik. Qoblana linabda bi qauli basmalah hayya bina naqulu jami'an bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidatu wa sadatu muhtarim nakmilu darsa sabiqi
Al-an darsuna qira'atan kitab al-hizmah minal ma'hadi. Bisa bagi zalik. Wayatawaqa'u minal lazina sayaqra'una ayyakuna musta'idina. Walakin qablaha huna akumu li'azkurukum bihazihin nasiha. Istami'u bi ahsanin. La takhawafaf. La tatakhawaf. Wala tafirul wajibat. Walakin alaikum ayastakbilu bi himmah. Bi himmatin wa bi akhlasin. Ya Sayyidah. Ya Sayyidatu wasadah. Ya Sayyidatu wasadah. Al-an indi as'ilatilakum. Awalan soal. Hal antum yatanagomuna binasihati. Asani soal. Ustazun solihun Said Erta saya adukum in takalamu al-khoto'i la tajwab lakin uzkuru jawabatuha ya ayyuhal mufarihun akunu an azkurallah fi kitabihi fi suratin Muhammadin al-ayah sabi'ah. Intazirni sa'akrokum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Yang tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Ya Sayyidatu wasadah. Li'anna al-lughatal arabiyyah hiya juz'un min dinina. Bitakidi fa innaha sayansurullahu man ta'alamul lughatal arabiyyah. Wa hazihil jumlatal khotamiyah. Toyib. Takidu. Haza kula sayin tahadus. Atamana lakum. Antar iza. Wal intibaha. Ila darsil yaum. Syukron ala ihtimamikum. Wa ana ma'ziratun. Ala kalimil qati summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Sa'uwidu hazal fasl illa ustazuna. Tafadhol ya Ustaz. Baik, syukran laki ya Sayyidah Nafiah Nur. Alhamdulillah wa syukrulillah. Baik. Ayuhas sada wa sayyidat al-kiram ba'da al-muqaddimah wa hunaka tadribat alal kalam hayya nastamirru ila darsina mazilna nahnu fi al-juz' ats-tsani mazilna nahnu fil juz' ats-tsani wa al-an sanata'allam awalan nata'allam an nujib anil as'ilah al-as'ilah wa al-jawab la budda an yakuna muwafiqan li madmunin nas an yakuna muwafiqan li mafhumin nas lakin qabla dzalik uridu an uqaddim lakum su'alan binisbah lil qira'ah sabiqah hal hunaka ibarah atau
kalimah atau ibarah atau jumlah atau faqrah, hunaka syai'un lam tafhamuha minal qira'ah as-sabiqah. Ibu bapak sekalian, kita akan berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di latihan kita ini, di tamrinat kita. Tapi sebelum itu, apakah ibu bapak ada persoalan dengan bacaan kita? Ada kata atau ungkapan atau kalimat serta paragraf yang belum dipahami maksudnya? Mafhum? Madmun al-qira'ah? Saya Pak Guru. Tafadhal ya Said Beni. Apa Pak yang Ya, saya belum terpahami? ini yang di halaman 16. Di halaman 16, baris kedua, Pak. Nah, ini apa namanya, langkah berwudu. Di sini ada tayamum atau wudu? Fayad ribu fauqahu biyadihi bibatini kafaihi marotaini. Nah, ini mungkin terjemahannya agak susah, Pak. Memukul atau gimana ini, Pak? Ada doroba dulu. Sederhana ya, kalau itu ya, sederhananya meletakkan. Meletakkan jadinya. Ya, dia, siapa dia? Itu orang yang bertayamum, meletakkan. Meletakkan apa? Tangannya. Ya, di mana? Di atas, ini di atas. Hajar Fauqoha di atas tanah mungkin. Hajar au turab, ya. Di atas hajar au turab. Itu aja pemahaman itunya. Meletakkan tangan yang mana, bagian yang mana gitu. Kita menyebutnya apa? Yang terlihat nih, yang warna putih ini. Kafa ini telapak tangan. Iya, telapak tangan. Gitu. Telapak tangan itu kan ada bagian atas, ada bagian bawahnya. Ya, yang disebut dengan telapak tangan itu kan ada bagian atas atau bagian ada atas dan ada bawahnya. Kita sebut aja gampangnya meletakkan, ya, meletakkan tangan di atas batu atau debu, gitu. 2 kali. Syukuran, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, afwan. Kata yadribu dalam bahasa Arab memiliki banyak arti. Dalam bahasa Indonesia tergantung pada konteksnya. Yang mula-mula dulu kita dapatkan yadribu itu artinya memukul. Iya. Ya. Tapi nanti kalau misalnya yadribu mathalan, innallaha la yastahyi an yadriba mathala, itu artinya membuat perumpamaan. Ya, membuat perumpamaan. Wa idza darabtum fil ard. Nah, itu artinya berjalan. Bisa berarti berjalan. Bisa berarti memukul, bisa artinya membuat, bisa berarti berjalan, atau di sini konteks ini artinya apa? Meletakkan. Meletakkan. Baik. Ada? Halunaka su'alun akhar binisbah li madmun al-qira'ah. Tafadhali ya Sayyidah Rita. Yang nomor 5 itu Ustaz. Khamsah. Khamsah. Nah. Jadi menurut apa saya terjemahannya tak kurang tepat atau bagaimana. Jadi sangat penting air itu untuk diminum atau yang lainnya atau kurang ngerti saya ini maksudnya. Sidatul hajah. Atau sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Jadi menurut saya kurang menyatu artinya. Kalau jadi saya minta tolong Pak Guru. Jadi kan tadi sangat penting air itu untuk minum atau bukan mimma dari dibutuhkan dalam kehidupan. Jadi saya kurang. Oke. Baik. Kita coba ya. Jadi yang pertama ya, Rita dan ibu bapak yang lain, kurangi kebiasaan untuk mengartikan seluruh kata.
lebih dahulu sebelum mencoba memahami maksudnya, gitu ya. Al-mushkilah fi jihazi, al-mushkilah fi jihazi. Nah, al-mushkilah ada. Saya coba unmute dulu ya, Ibu. Tafadhali iftah ya Sayyidah Rita. Dibuka mikrofonnya. Tafadhali ya Sayyidah Rita. Ya. Baik. Ada problem di perangkat Ibu sepertinya. Apa bisa dicarikan solusi? Enggak tahu saya, kalau sama saya enggak ada berisik Pak Guru. Tapi kalau di kawan-kawan berisik. Saya enggak tahu, sudah pakai earphone kayaknya masih. Oke, baik ya. Bunyi ya. Ya, kita bagi jadi beberapa bagian. Nah, pertama bagian ini sampai lisyurbi dulu. Bagaimana Pak Guru? Iya. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Ya. Kita bagi yang pertama itu sampai ungkapan lisyurbi. Ya. Ini juga masih bisa kita bagi menjadi dua bagian. 1, 2, 3, 4, 5 ini menjelaskan tentang apa, Bu? Mengenai kenapa tayamum bisa dilakukan gitu. Ya, ini yang uzur ya. Uzur atau penghalang ya yang membolehkan kita bertayamum. Iya. Uzur yang membolehkan kita untuk bertayamum. Yang kelima adalah syiddatul hajah ilal ma. Apa maknanya? Sangat penting air. Sangat penting air. Syiddatul hajat. Itu sangat penting artinya, Nah, Ustaz. caranya begini, ya. Itu air sangat penting. Al-hajah apa? Al-hajah apa? Al-hajah. Al-hajah penting. Al-hajah apa maknanya al-hajah? Penting, Ustaz. Ada arti lain nggak yang Ibu punya? Al-hajah. Misalnya ada orang bilang begini, saya ada hajat sehingga saya datang ke Ibu. Keinginan. Hajat itu keinginan. Apalagi yang lain selain keinginan? Ini misalnya begini ya, ada orang kritiknya begini, pakai bahasa Arab tapi ya pakai ini dia kesini mah kalau ada hajatnya aja ini. Coba nanti kalau nggak ada hajatnya kita mah dicek. Kalau ada kebutuhan dia baru datang. Ya gitu. Nah, coba sekarang ya. Berarti syiddatul hajah. Apa penyebab yang kelima? Kebutuhan yang sangat penting. Iya, ada kebutuhan penting. Ilal ma. Untuk air ini ada kebutuhan penting. Bukan untuk air. Ada kebutuhan penting titik-titik air. Kira-kira apa? Ada kebutuhan penting terhadap air. Boleh, gitu ya. Itu ya. Yang kelima, adanya kebutuhan penting terhadap air. Ya. Jadi tayamum bukan hanya karena tidak ada air, bisa saja airnya ada, tetapi ada kebutuhan penting terhadap air tersebut. Lisyurbi. Lisyurbi untuk minum. Iya. Au gairihi. Atau yang lainnya. Mas ya, berarti untuk minum atau keperluan yang lainnya. Atau keperluan yang lainnya. Bukan hanya ya, ada kebutuhan penting terhadap air untuk minum, artinya untuk diminum, atau untuk kepentingan lain. Kepentingan lain. Ya. Bagaimana karakter kepentingan lain tersebut? Wa daruriyun lil hayat.
dibutuhkan untuk kehidupan, kelangsungan hidup gitu. Nah, coba Ibu pernah itu coba kata darurat. Darurat, ya darurat. Ya, apa sinonimnya darurat? Keadaan genting. Gitu ya. Itu darurat itu seakar dengan kata doruriyun. Oh gitu. Nah, coba pakai kata tadi itu, bagus itu. Kata genting, coba. Jadi, atau kebutuhan lainnya. Kebutuhan lainnya itu keadaan genting untuk kehidupan. Misalnya orang sakit atau gitu. Atau kebutuhan lain yang genting. Bisa begitu. Atau kebutuhan lain yang genting gitu. Untuk kehidupan. Oh, darurat. Darurat. Syukran Pak Guru. Afan. Baik. As-sa'il at-tali maujud? Al-Sad afwan. Tafadhal ya Sayyid Abdul Khaliq. Sofha Sita Asyar. Baik. Ini baris ketiga ya. Yamsahu biha wajahahu. Yamsahu biha wajahahu. Nah, kalau kita mau mencari kepada fa'il yamsahu, berarti kan kita ini kepada yang melakukannya, Ustaz. Baik. Kita yang cari yamsahu. Nah, pertanyaan saya berarti ini yang di yamsahu itu kan sudah ada fa'ilnya kan, sudah ada huwanya. Saya mau bertanya bukan yang ini, Ustaz. Ya, yang mau bertanya kepada Sofha Khamsa Asyar. Pokok ta'ridu ahwalun la yatayassaru fiha wujudul ma'i. Ya. La yatayassaru fiha wujudul ma'i. Nah, ketika kita mau mencari la yatayassaru itu huwanya ya, itu kemarin melihat kejudu itu menjadi fa'il daripada ya tayassaru. Nah, yang pertanyaan saya kita mencari huwa di ya tayassaru, apakah bisa diselingi setelah daripada fiha, daripada jar majrur ini, Ustaz? Itu yang saya tanyakan gitu. Iya, baik. Untuk mencari ya tayassaru ini. Baik. Iya, baik. Itu kelebihan bahasa Arab. Ya, itu kelebihan bahasa Arab. Dengan adanya i'rab, subjek pelaku itu tidak selalu berdekatan dengan perbuatan atau predikatnya. Maka gitu ya, ketika ya tayassaru diselingi dengan fiha juga tidak menjadi persoalan. Ada beberapa kata yang dalam bahasa Arab ya, misal yang dalam bahasa Arab itu menjadi diselingi antara ya, bahwa jar majrurnya diselingi, dimunculkan dahulu, itu kan biasa sebagai keterangan sebenarnya. Ya, sebagai keterangan ya. Jar majrur itu dalam posisi umum sebagai keterangan. Dia bisa muncul dikedepankan terlebih dahulu di antaranya ketika memang keterangan itu dipentingkan. Ya. Misalnya kalau kita mengatakan misalnya, semoga Allah memudahkan urusan Anda. Ya. Semoga Allah memudahkan urusan Anda. Kira-kira kalau Pak Abdul Khaliq terbayang ingin mengatakan apa? La'allakumullahu semoga Allah semoga Allah memudahkan urusan Anda.
la'alakallahu yusran. Baik. Coba ini pakai ini. Doa kita kalau untuk dimudahkan oleh Allah biasanya apa? Yasir. Allahumma yasir alaina kul asir. Nah, itu. Alaina kul asir. Nah, itu artinya kenapa? Sehingga kita bisa muncul kan gitu. Nah, yasir lana umurana. Nah, bisa itu. Yasir lana umurana. Oh. Nah, Yasir. kalau kita mau munculkan fiilnya itu yassara lanallahu. Yassara lanallahu. Artinya kan beda kalau yassarallahu lana. Itu bisa yassarallahu lana dengan yassara lanallahu. Artinya pada saat kita mengedepankan lana itu kan ada perhatian ya, perhatian kepada orang yang sedang kita ajak bicara. Ya, bahwa pada momen itu kita sedang bersimpati, kita sedang berempati sehingga lananya munculkan gitu. Lananya memunculkan di dalam ungkap. Jadi kalau jawabannya bisa atau tidak, seperti contoh yang kita lihat itu jawabannya bisa. Kenapa itu kemudian dalam bahasa Arab ada muncul seperti itu, bahwa keterangannya lebih dahulu daripada pelaku, daripada subjeknya, itu karena secara makna itulah yang ingin ya, itulah yang sedang difokuskan. Artinya apa? Ini ketika bicara tentang sulit itu pihaknya dikedepankan karena ini sedang bicara tentang ta'ridu ahwalin. Dalam kondisi tersebut ya, karena fokusnya sedang berbicara tentang kondisi. Sulit untuk didapatkan air, sulit adanya air. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami coba jelaskan. Nah, Ustaz. Tapi ini saya ketemukan jarang sekali maksudnya ini. Dalam bahasa begini ya, rumusnya begini. Bahasa Arab seperti halnya bahasa Indonesia itu urutan standarnya adalah subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Ada kalanya kita juga dalam bahasa Indonesia kita juga lebih namanya juga standar ya, Maka urutannya adalah subjek, predikat, objek, keterangan, standar. Tapi ada kalanya dalam kondisi tertentu kita mengedepankan keterangan. Misalkan saya bertemu Pak Kholik kemarin. Oke ya. Tapi ketika sedang berbicara tentang pertemuan itu, lalu kita bicara soal momennya, soal waktunya, bukan soal pertemuannya, maka saya akan mengatakan kemarin. Nah, itu dulu yang saya kedepankan. Kemarin saya bertemu dengan Pak Kholik, Pak Abdul Kholik, gitu. Kalau kita bicara soal jarang, memang dia dibandingkan dengan urutan standar, ini memang tidak banyak. Ya, tidak banyak. Oke, itu tuh yang pertama. Apa karakternya? Kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya nanti ya, ini tidak dibahas di dalam sorob, tidak dibahas dalam nahwu. Nanti ini pembahasannya di balaghah ilmunya. Ya, yang diistilahkan dengan takdim dengan takhir. Ketika ada yang dikedepankan, berarti ada maksud, ada tujuan lain yang ingin disampaikan oleh seseorang ketika dia menggunakan gaya bahasa yang tidak sesuai dengan standar umumnya, begitu. Naam, Ustaz, afham. Syukran. Afwan. Soal at-tali, silakan Ibu Bapak sekalian kalau ada pertanyaan lain. Baik. Al-an izan sanakhtu ila as-su'al al-awwal. Baik. Ma huwa as-su'al al-awwal? Chandra. Sudah kemarin. Sudah kemarin. As-su'al al-awwal. Yang awal udah saya kemarin. Ma huwa as-su'al al-awwal? Apa Ibu Bapak
pertanyaan pertamanya? Al-wudu. Tamrinat. Mata. Mata. Terus? Mata. Yajiba. Yajibu. Yajibu alaika wudu. wudu. Baik. Mada tujibuna? Mada tujibun hadza soal? Mata yajibu alaikal wudu? Yajibu alaya al-wudu qabla shalah. Baik. Al-akhar? Kapan wudu? Iza yusoliyu. Baik. Al-akhar? Mata yajibu alaikal wudu? Ya. Diniyati. Baik. Al-akhar? Wujud. Yasirul insan akhiran. Baik. As-soal al-akhar mal jawab li as-soal al-awwal. Mata yajibu alaikal wudu? Iza kuntum lis-shalah. Syukran lakum. Ya, Ibu Bapak sekalian, untuk menjawab dasar ya, untuk menjawab pertanyaan ya, menjawab pertanyaan bahasa. Langkah awalnya untuk memudahkan kita ya, tentu kita harus pahami ya, harus pahami apa maksudnya. Ini maksud pertanyaan pertama apa yang ditanyakan? Kapan? Kapan wudu wajib atas kamu? Kapan wudu wajib atas kamu? Bahasa kita kapan Anda wajib berwudu gitu ya. Kapan Anda wajib wudu? Anda wajib berwudu kan begitu. Iya. Apa ada jawabannya di sini? Oh, di bacaan kita? Ada. Al-wudu'u lazim di sholat. Ya, itu ya. Lazimun bermakna wajibun. Al-wudu'u lazimun lis-shalah bermakna al-wudu'u wajibun lis-shalah. Lazim di dalam bahasa Arab beda dengan lazim bahasa Indonesia dalam konteks tertentu ya. Bermodalkan itu al-wudu'u lazimun lis-shalah, kita bisa menjadikan itu sebagai dasar ya. Dasar untuk menjawabnya dengan cara apa Ibu Bapak sekalian? Hilangkan kata tanyanya. Oke, hilangkan kata tanyanya itu langkah awal sederhananya supaya kita kemampuan berbahasa Arab kita apa kepentingannya demikian? Kepentingan pertama bahasa itu meniru. Nah, kepentingan pertama bahasa itu meniru. Ibu Bapak tadi punya cara yang beragam untuk maksud yang sama. Ya, cara yang ragam untuk maksud yang sama. Dalam konteks kehidupan sehari-hari bisa digunakan. Tapi untuk standarnya kita bisa gunakan teknik ini. Ketika ada pertanyaan, maka kita bisa gitu ya. Kita hilangkan kata tanyanya, lalu kita ubah domir yang ada. Ya. Kita ubah domir yang ada di sana. Itu domirnya apa di sana? Domirnya alaikanya. Kamu. Alaikanya. Oh, alaikanya Anta. Alaikanya. Nah, karena yang ditanyakan Anda. Nah, ya. Kalau kita menjawab kan kita tidak mengatakan Anda, tapi mengatakan saya. Saya. Oke, coba. Gitu. Bagaimana jawabannya? Yajibu. Ujibu. Ujibu. Jangan ke yajibunya. Karena yajibu itu fa'ilnya adalah al-wudu, bukan ke sayanya. Oh, ya. Kalau bahasa Indonesia nggak masuk akal sih, gitu. Saya wajib sholat, kok saya yang wajib? Bukan, karena saya itu bukan hukum, saya tidak terikat, bukan hukum. Maksudnya manusia itu pelaku itu bukan hukum, dia tidak wajib. Yang wajib adalah perbuatannya, betul nggak? Yajibu alayya. Paham nggak maksud saya, Ibu Bapak sekalian, bahwa yang wajib itu perbuatannya bukan manusia. Bahwa yang wajib itu adalah puasa, sholat, zakatnya, wudu, itu, taat. Jadi yang wajib adalah perbuatannya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia,
itu menjadi orangnya yang wajib gitu. Maka kalau dalam bahasa Arab lebih logis, yang wajib perbuatannya wajib bagi siapa gitu. Dalam bahasa Arab kan, dalam bahasa Arab tuh yang wajib perbuatannya bagi siapa, sehingga kita tidak mengatakan ajibu, ya, bukan anaknya, tetapi perbuatannya itu yang wajib. Apa perbuatannya adalah al-wudu, sehingga itu tidak berubah gitu. Nah, sehingga kalau mengatakan saya wajib, yajibu apa jadinya? Alayya gitu. Logika bahasa Arab begitu. Yajibu alayya. Apanya yang yajibu? Apa yang wajib? Perbuatannya jawabannya. Apa? Perbuatan apa yang wajib? Wudu. Iya. Ini juga contoh ini. Tuh. Kalau sederhananya Pak Abdul Khalik ini kan yajibul wudu'u alayya. Nah, gitu ya. Ini perubahan ini yajibu alayyal wudu. Baru dijawab matanya. Kira-kira pakai kata apa untuk menjelaskan mata? Mata mempertanyakan apa? Kapan? Waktu. Nah, coba. Yajibu alayal wudu ketika salat. Oke. Iza salati. Mbak Buati, kita itu ya diskusi sebentar. Coba. Ya. Ibu Bapak sekalian, ini bahasa ini, Ibu Bapak sekalian, mengapa kita perlu terlibat di dalamnya? Perlu terlibat di dalamnya, tidak cukup hanya ikut dan mendengarkan saja, karena ada nalar, ada logika di balik itu. Seperti tadi, mohon maaf ya, saya sebut nama ya, mohon jangan tersinggung nanti, supaya tidak seperti dialog saya sebelumnya dengan teman kita. Seperti Pak Abdul Khalik sampaikan, itu logika saya dulu begitu, Pak. Ajibu, gitu. Karena saya langsung menerjemahkan, ya. Saya menerjemahkan bahwa saya wajib wudu. Nah, kalau saya berarti domirnya ana. Berarti yajibunya berubah menjadi dari huwa menjadi ana. Lalu kita mengatakan ajibu. Tapi tidak begitu logika orang Arab. Menurut Bu Triana lebih bagus mana? Logika orang Arab apa logika orang Indonesia? Maaf Pak Ustadz, Pak Guru. Tapi kami dari awal itu belajarnya begitu, ganti pakai gitu a gitu, jadi ana jadi a gitu. Betul. Itu logika, hanya itu. Itu belajarnya secara ini aja, pembiasaan, tapi tidak tidak melibatkan begitu. nalarnya di situ. Ada konteks tertentu ya, ada konteks tertentu. Seperti tadi. Jadi logikanya orang Arab yang wajib adalah perbuatannya. Yang sunnah adalah perbuatannya, gitu ya. Yang haram adalah perbuatannya. Maka coba lihat ya, itu. Ketika kita bicara tentang kalian wajib berpuasa, coba. Kalian wajib berpuasa, bahasa Indonesia. Al-Quran apa? Ungkapan apa yang digunakan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Coba lihat ya. Lihat gaya yang digunakan oleh bahasa Arab. Ketika mengatakan bahwa puasa wajib, gitu. Kalau kita mengatakan kan kita wajib kan? Ya. Nah, coba lihat. Mana yang bermakna wajib di situ? Puasanya. Puasanya. Bukan. Mana yang bermakna wajib? Kutiba. Nah, coba lihat. Apa domirnya? Domirnya huwa. Domirnya ya huwa. Karena yang diwajibkan itu adalah perbuatannya. Huwa itu kasyam. Ini wajib bagi siapa? Kan gitu. Wajib bagi siapa? Maka orang Arab kemudian mengatakan alaikum. Disinilah kaliannya gitu. Sinilah kaliannya muncul. Tidak mengatakan orang Arab tidak mengatakan kutibu atau kutibtum. Enggak, orang Arab tidak mengatakan begitu bahasa Arab. Kutiba kan madin ya Ibu Bapak sekalian ya. Iya. Madin kalau domirnya antum apa penandanya?
Nah, enggak mengatakan begitu bahasa Arab. Gitu. Tidak mengatakan kutibtum. Ya. Bisa diikuti? Ya, Ustaz. Ah, gitu. Begitu juga untuk yang lain ya, misalnya yang misalnya itu tadi ya, wajib, begitu juga apa yang haram, begitu juga yang sunnah gitu. Begitu juga yang makruh, nanti itu arahnya kepada perbuatannya, bukan bagi siapanya. Maaf, Pak Guru mau tanya, Pak Guru. Saya punya tanya, Pak Guru. Tafadhali. Iya. Kalau tadi domirnya kan mufrad huwa. Kalau nanti kita ketemu uduknya bentuk jamak, madinya jadi dibikin berjamak juga gitu ya? Wudhunya dalam bentuk jamak. Maksudnya bagaimana? Wudhunya dalam bentuk jamak. Jangan pakai wudu deh, belum tahu juga wudu. Al wudu, kalau wudu apa ya? Ntar lu jamakan gitu. Al wudu belum tahu. Jangan wudu deh Ustaz. Saya itu aja siam. Ya, bagaimana siamnya? Siamu. Nah, siamnya itu banyak nih dijamain. Taksir jadi. Yang banyak apanya, Bu? Puasa. Ya, baik. Banyak. Ada istilah puasa banyak? Puasa. Yang banyak itu puasanya apa harinya? Oh. Kalau lihat jenis puasa, satu sunnah sama ada Ustaz lebih dari 1, 2. Ya, baik. Wajib, berarti kalau bicara soal puasanya yang banyak, berarti itu idenya mufrad dan jamak, bukan kaitannya dengan domir. Beda ya, puasanya yang banyak ataukah pelakunya yang banyak gitu. Artinya, misalnya kan jenis-jenis puasa itu kan ada yang sunnah kan ada banyak jenis puasa sunnah. Kalau itu yang dipikirkan berarti itu ilmunya adalah mufrad dan jamak. Tetapi kalau bicara soal bahwa yang berpuasa itu banyak orang, itu berarti baru bicara tentang domir. Yang mana yang Ibu pikirkan ini? Saya mau bilang pakai bahasa Indonesia dulu, Ustaz, mohon maaf. Ya kan? Diwajibkan kepada kalian puasa, 2 puasa gitu. 2 jenis puasa. Saya mau ngomong seperti itu. Ya, tinggal itu dimusanakan, puasanya dimusanakan. Oh, tapi fiilnya tetap 1 aja, Ustaz ya. Tetap, karena itu ya, karena apa? Karena fiilnya disebut duluan, kan kita pernah belajar beda antara ismiyah dan fi'liyah. Ya, kalau fiilnya disebut duluan, yang penting muzakkar muannasnya yang dijaga. Soal bahwa fa'ilnya itu mufrad, musanna atau jamak, fiilnya tetap sama gitu. Coba gimana jadinya? Kutiba. Kutiba alaikum 2 puasa. Siamina. Asyam, musananya dinyapa. Asyamain. Itu kan posisinya kan marfu ya, Bu. Kalau musana marfu gimana? Musana marfu dengan ya. Bukan, alif nun, Bu. Alif nun ya. Iya. Asyamun. Itu wawu nun kalau begitu. Dengan ya nun. Siamin. Itu ya nun kalau begitu. Musana jamaknya dengan Musana jamaknya bukan. Musana marfu'nya dengan alif nun. Marfu'nya. Musana marfu'nya dengan alif nun ya. Iya, silakan. Kutiba. Kutiba alaikum. Tinggal puasanya ya Ustadz ya? Iya. Tulis saja asyamnya terus tambahkan alif nun di ujungnya. Asyamu tambah alif asyama. Tambahkan alif nun. Alif nun asyaman. Nih. Iya. Okay. Makasih Ustaz. Iya, itu kan mirip Pariyamani.
Baik. Kita lanjutkan tadi dengan Bu Wati ya. Untuk partner untuk nih. Silakan Ibu, bagaimana jadinya? Jadinya yajibul alayal wudu. Terus waktunya? Wudu ketika sholat gitu. Silakan. Ketika sholat bisa nggak dipakai idza sholati? Pernah dengar ini enggak? Itu hadis mengatakan gunakanlah perhiasan ketika hendak sholat. Wah, belum pernah Pak Guru. Belum pernah. Huzu zinatakum gitu. Huzu zinatakum. Huzu zinatakum. Oh enggak ya. Pakai yang lainnya. Enggak ini Pak Guru, maaf. Nah, coba tanya ke Pak Chandra yang sudah belajar bahasa Arab Qurani. Pada saat ruku gitu ya. Pada saat ruku atau ketika ruku kita membaca gitu, Pak. Apa bahasa Arabnya? Qaul. Nggak usah dikarang-karang. Kalau ada bukunya buka aja. Bukunya buku apa? Qur'ani. Jilid berapa? Satu. Yang satu. Arkan as-sholah. Pak Chandra. Halaman berapa? Arkan as-sholah itu pelajaran 6 coba. Oh iya, pelajaran 6. Pelajaran 6. Itu sebelum halaman 40. Oh ya. Coba Halaman baca 40. di situ. Ya. 32 ya, halaman 32. Coba. Benar enggak? 33 ya. Kebetulan saya punya. Min arkanis sholat. Coba lihat itu bacaannya ketika sujud kita membaca gitu apa katanya. Di bagian akhir dia, di bagian akhir halaman. Sebelum pindah halaman. Bagian akhir halaman. Wajburni gitu ya, yang itu bukan? Jangan kalimat terakhir. Awal kalimat. Awal kalimat wa indal. Nah, itu dia tuh. Ya. Wa indal julusi. Kalau ingin mengatakan indah, kalau ingin mengatakan ketika. Oh, ketika. Jadi indah. Iya. Ya, berarti dipraktekkan dengan yang kalimat ini, yajibu alayal wudu indah sholat. Iya, bagus. Pertanyaannya adalah ketika itu dalam pemahaman bahasa Indonesia bersamaan atau tidak? Maksudnya bersamaan gimana ya Pak Guru? Dan ada dua hal. Indahnya itu, dan ada wudu kan? Ada sholat dan ada wudu. Kalau pakai indah itu konsepnya bersamaan atau tidak? Bersamaan. Bersama dengan wudu. Oke, bersamaan ya? Iya kan? Enggak sesudah wudu. Nah, kalau gitu jangan pakai indah. Jangan pakai indah kalau begitu. Oh. Jadi ini tidak bisa ya? Iya, tidak cocok. Kalau tidak bersamaan, maka pilihannya ada dua. Bisa sebelumnya atau sesudahnya. Oh, qobla atau ba'da? Ya, itu pilihannya. Kalau tidak bersamaan. Kalau bersamaan, pakai indah. Ibu mau pakai yang mana jadinya? Pakai ini ya, sebelum. Ya, coba gimana jadinya? Yajibu alayal wudu qobla sholati. Iya, bagus. Kenapa nggak indah? Nahtu ilah. Nah, kenapa Bu? Bisa pakai indah ya Ustadz ya? Kalau indah tadi itu persoalannya. Indah itu untuk sesuatu yang terjadi secara bersamaan. Oke. Ya. Maka kita kemudian kalau punya sesuatu yang selalu bersama dengan kita mengatakan apa? Indi.
Indi. Nah, kata kita begitu. Indi. Indi. Gitu. Yang bahasa Indonesia jadi kemudian ya oke, yang dalam bahasa Indonesia tadi sinonim dengan itu. Baik. Al-an naqtu ila as-su'al at-tani. Mata yajuzu laka at-tayammum. Sama kayak tadi kan. Yajuzu boleh. Itu. Yang boleh itu bukan dalam bahasa Arab ya, yang boleh itu bukan pelakunya, tapi yang boleh adalah perbuatannya. Nah, ya juzu jadi bukan mengatakan, kalau bahasa Indonesia kita mengatakan kapan kamu boleh. Ya, dikerti ya, kalau Indonesia kan kapan Anda boleh tayamum. Kapan Anda boleh. Logika bahasa Indonesia begitu. Anda boleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab, boleh apa untuk siapa? Gitu. Maka Ibu Bapak sekalian, ini coba ini ya. Kalau meminta izin ke dalam bahasa Arab, kan kita sering mengatakan izinkan saya. Izinkan saya. Kalau dalam bahasa Arab apa? Astagfirullah. Izani. Izinkan saya gitu. Astagfirullah. Itu tidak populer kalau yang itu ya, itu lebih karena menerjemahkan ya. Yang populer kalau dalam bahasa Indonesia, izinkan saya itu ismahli. Oh, ismahli. Bolehkan saya, tapi kan nggak cocok loh bahasa izinkan saya. Bahasa Arab tidak mengatakan tidak mengatakan ismahni gitu, ismahli pakai bahasa Arab tuh. Ismahuli. Iya. Ismahuli ya. Iya, ismahli kalau tunggal, ismahuli. Ini mata yajuzu laka at-tayammum. Jadi kalau struktur dasarnya adalah mata yajuzu tayammumu laka. Coba dijawab Ibu Bapak sekalian berdasarkan bacaan kita yang sebelumnya. Yajuzu li at-tayammum. Al-bu'du an makanil ma. Ya, itu pakai ininya, ada matanya. Mata. An akhuzal ma. Ada matanya, ingat ya. Oh. Ini supaya ada ini arah pertanyaannya ke matanya. Mata. Kapan? Berarti jawabannya bisa lebih dari satu, Pak Ustadz. Nih, bisa. Pak Guru. Pak Guru. Yang penting penekanannya pada waktu. Ada maksudnya kan ada 5 ya, ada 5 tadi. Oh, ada karena 5 uzur. Ya, karena ya, uzur. Atau karena sakit uzur. gitu ya. Ya, itu kan bisa disebut ya. Li uzrin. Nah, tapi ingat kata kuncinya pertanyaanlah pakai mata. Ya justru li atau yatamum ila li uzri. Tidak atau ila. Ayo, keterangan waktunya, tinggal ditambahkan ininya, keterangan waktunya. Ada jawaban. Lil maridu. Lil maridi. Lil maridi. Juzul at-tayammum. Juzul at-tayammum. Ya juzuli at-tayammum. Nah, terus keterangan waktunya pakai. Oh, keterangan waktu. Indah uzri. Boleh begitu. Boleh. Tapi kalau ungkapan lama itu bahasa keseharian ya, bahasa keseharian. Kalau bahasa formalnya Adam. Pak Beni Adam. Indah Adam. Indah Adamil ma.
Coba pakai Pak Rais, tafadhol. Ya Said Andi. Ya juzu li tayamum inda adamil ma'a. Nah, adamil ma'i. Ingat itu idhofah. Adamil ma'i. Ada pilihan lain, ada sampai 5. Ada sampai 5 bisa diungkapkan. Silakan pakai ungkapan sendiri. Ya juzu li tayamum inda marid. Oke, terus? Coba kalau pakai 1. Kalau pakai 1, Pak Andi, gimana jadinya? Pakai untuk nomor 1. Oh. Ya juzuli. Ya juzuli. Ya juzu. Ya juzu. Li tayamum. Li at-tayammumu. Li at-tayammumu. Indah. Uzur. Pakai nomor 1. Coba Bu Penny nomor 1, Pak. Pakai jawaban nomor 1. Iya. Sepertinya Bu Penny tidak mendengarkan suara kita atau beliau tidak memperdengarkan suaranya. Coba Pak Beni pakai nomor 1, Pak Ben. Tafadhol. Ya, baik Pak. Ya juzu li at-tayamumu inda adami adami al-budu an makanil ma'i. Coba sekali lagi. Ya juzu li at-tayamumu inda adami al-budu an makanil ma'i. Iya. Inda adamil bu'du apa maksudnya? Inda adamil budu saat dari saat apa ya? Ya, coba di itu ya, di apa namanya dipelajari jawaban tadi mungkin Bapak bisa menemukan ada hal yang mungkin bisa diperbaiki. Coba Bu Asrina Dewi dengan nomor 1. Nomor 1. Ustaz, maaf Pak Guru, kurang paham saya Pak Guru. Maaf Pak Guru, kurang paham saya. Kita ulangi coba ya, di mana letak ketidakpahamannya. Kita coba ulangi di mana letak ketidakpahamannya. Oke. Coba Bu baca pertanyaan nomor 2. Mata ya juzu apalika at-tayamumi. Masih perlu itu dimantapin lagi Bu dari segi panjang pendeknya supaya ada itu ya, ada hikmah dari belajar bersama ini. Paling tidak untuk Bu Asrina panjang pendeknya ada perubahan sebelum bertemu dengan kita. Ya, Bu. Mata ya juzu laka atayamumu. Coba diperhatikan ya-nya ya, Bu. Ya itu tidak panjang, Bu. Mata ya juzu laka atayamumu. Ya-nya tidak panjang, Bu. Sekali lagi usaha. Kalau tidak, saya pandu. Coba kata terakhir saja, Bu. Atayamumu. Oke, jadi begini, Bu. Saya sarankan Ibu Bapak kalau ada sukun berhenti di situ supaya nggak kejetot jadinya. Berhenti aja di situ. Tasdid itu artinya ada yang hidup, ada yang mati. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Yang pertama sukun, yang kedua hidup. Jadi berhenti aja di sukunnya. Nah, gitu ya.
Nah, kalau begitu Ibu enggak kejedot di ya-nya karena udah dapat napas tuh di at-nya. At-tayam. Nah, gitu. At-tayammumu gitu. Ya, Ustaz. Coba. Coba, Bu. Yajuzu litayamumi inda wujudul ma'i la yatayassaru. Kita bertahap dulu ya, Bu. Baca pertanyaannya dulu, dimantapkan. Bu, dibaca pertanyaannya dulu, Bu. Mata yajuzu laka at-tayammumu. Iya, bagus. Ibu mau menjawabnya apa nih? Pakai bahasa Indonesia dulu, Bu. Boleh bertayamum, boleh untuk bertayamum apabila air tidak ada. Iya, baik. Apabila air tidak ada. Nah, ini coba dilihat ininya ya, supaya kita belajarnya masih ini ya, masih awal ya. Ini mata ini apa artinya, Bu? Kapan? Iya. Kalau kapan kira-kira jawabannya apa? Kalau kapan, apakah jawabannya apabila atau ketika? Oh, ketika. Atau boleh dua-duanya? Ketika, Ustaz. Oke, coba. Baik. Tadi pakai ketika dalam bahasa Arab, ada apa tadi yang kita dapat untuk makna ketika? Ketika. Yang tadi ya, yang kita dapatkan tadi ya, bersama diskusi dengan Bu Wati. Indah. Iya, baik. Silakan. Nah, ketika apa, Bu? Indah. Indah wujudul ma'i. Ketika apa, Bu? Ketika air tidak ada, Ustaz. Bagus. Yang bermakna tidak ada apa? Tadi yang ilmunya Pak Beni. Tidak ada. Lupa, Ustaz. Pak Beni, Pak, tolong dibantu. Adama itu, Pak ya? Indah Adama. Indah Adama Al-Ma'i. Kalau ada indah itu sesudahnya, tapi nggak apa-apa ya. Silakan aja dulu, nanti kita perbaiki secara bertahap. Silakan, Bu, dipakai. Yajuzu litayamumi inda adami. Nggak apa-apa dulu, yang penting. Inda adami ma'i. Oke, bagus. Nah, sekarang Bu, itu kan tadi kalau idenya adalah ketika tidak ada air, gitu ya. Sekarang idenya Ibu lihat nomor 1 ini, jawabannya. Ya, jawabannya lihat nomor 1 ini. Tuh. Kalau nomor 1 ini bukan karena tidak ada air. Nah, coba pakai alasan yang pertama ini. Bagaimana kalau kita ungkapkan? Oke, silakan Bu, coba. Ini yang saya lingkari ini apa maksudnya nih, Bu? Budur an makanin ma'i. Tempat air. Oke, baik ya. Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan. Yajuzu litayamumi
indal bu'du an makanil ma'i. Nah, bagus tuh. Oke, bagus. Cuman nanti ditingkatkan ya, Ibu, Bapak sekalian. Kalau ada inda, itu ya, setelahnya juga majrur. Gitu. Karena inda itu kan zorob itu. Setelah zorob, kan Ibu Bapak ingat ya, bagaimana cara membaca kata setelah zorob. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Coba Pak Chandra jawab pakai nomor 2. Mantap. Kayak DHM-nya Pak Lurah ini. Pak Lurah ini. Nomor 2 pakai mata juga ya Pak Guru ya? Bukan. Bukan. Jawab dengan jawaban nomor 2. Tadi Bu Aslina nomor 1, Pak Chandra nomor 2 jawabnya dengan nomor 2. Coba Bu Rita yang contohin ya, Bu. Silakan. Bu, contohin Bu. Saya kehilangan jejak. Silakan Bu Rita. Ya, coba ya Pak Guru. Silakan. Ya juzu litayamumi inda al-barodi allazi yukhsa minhul nomor 3 terbaca. Ulang Pak Guru. Silakan. Ya. Ya juzu litayamumi inda marodi awil uru allazi yukhsa ziyadah au ta'akharu shifaihi bistiqmalil ma. Iya, bagus. Iya. Nah, sekarang silakan Pak Chandra nomor 3. Nomor 3-nya ya. Iya, silakan. Ya juju litayamumu al-bardul laji yuhsa minhur mar tu bisti mali mai. Iya, apa maksudnya kalau itu jawabannya? Ketika dingin yang menakutkan darinya marodu penyakit dalam penggunaan air. Kalau lengkap bagaimana jadi jawaban lengkapnya? Kalau bahasa Indonesia. Langsung nomor 3-nya ya? Ya. Ditakutkan yang pertanyaan jawaban lengkap ya, jangan langsung ditakutkan. Yang menyebabkan ketakutan darinya. Jawaban lengkap. Saya boleh saya boleh bertayamum yang akan menyebabkan kedinginan darinya. Saya boleh bertayamum gimana? Saya boleh bertayamum al-bardu ketika dingin yang menyebab ya ketika dingin gitu dah dulu ya. Ketika dingin. Nah, coba baik, bagaimana dalam bahasa Arabnya? Ya juju pitayamum indal al-bardul laji yukhsha minhu. Iya, bagus. Berikutnya ya, pakai nomor 4. Coba Pak Andi. Ya juzu
Yajuzu. Jaza At-taya- yajuzu. Yajuzu li at-tayamumu inda al-khawfu mimma qad yuhditsu dororon. Yes, sudah cukup sampai di situ. Dororon. Iya, dororon. Baik. Cuman tadi Pak dipraktikkan sesudah inda. Bagaimana cara membacanya coba? Indal khaufu mimma Setelah inda itu ya, setelah inda itu majrur Pak Andi. Oh. Buktinya namanya juga kan Pak Andi ya. Oh iya. Indal khaufi. Nah, bagus. Qad yuhdisu dororo. Iya, bagus. Berikutnya ingin dengar ketawanya Bu Sri Hastuti nih kalau boleh. Baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan Bu, pakai nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Dibaca dulu ya Pak Ustadz ya. Ayasihut tayamumu bilma'i. Ya, itu. Gimana Bu? Ya, tunggu. Ya juzut tayamu bilma'i. Ibu baca yang mana Bu? Nomor 5 Pak Ustadz. 5 yang di mana? 5 yang tadi Pak Andi baca nomor 4, saya nomor 5. Nah, coba. Kok beda gitu maksud saya? Apa karena bedanya orang duduk dengan posisi berbaring beda rasanya ya? Ya. Coba baca nomor 5. Coba baca nomor 5. Nomor 5 ayasihut tayammumu bilma'i. Bagus. Pak Andi, lihat nggak nomor 5 yang dibaca Bu Sri Hastuti? 5 yang di halaman 19 Bu Sri Hastuti, tapi dimaksud Pak Guru 5 yang halaman 16. Oh, tunggu. Iya, beda posisi emang, beda prestasi. Maaf Pak Guru, 5. Oh, ini. Iya. Syiddatul hajati ilal ma'i. Iya. Udah, itu dulu sampai di situ. Coba dipakai untuk menjawab. Ya. Dijawabnya ya juzu fil hajati ilal ma'i. Gitu Pak Guru. Ikut yang tadi ya, seperti coba kita simak dulu Pak Andi ya. Pak Andi menjawab dengan modal nomor 4. Ya. Kemudian Bu Sri Hastuti menjawab dengan modal nomor 5. Gitu ya. Jadi nanti kalau bagian awalnya sama saja dengan jawaban Pak Andi. Yang beda adalah ketika di sini nomor 4 dan nomor 5. Coba kita dengar dulu ya Pak Andi ya. Silakan Pak Andi, tafadhol. Ya juzu li'at tayamumu inda khaufi mimma qad yuhditsu dororo. Iya, dororon. Roknya yang pertama, iya nggak ada yang panjang di sini. Nah, coba gaya Pak Andi tadi ditiru Bu Sri Hastuti. Iya. Ya juzu siddatul haja inda ilal ma'i. Terus coba dengarkan Pak Andi lagi ya. Coba dengarkan Pak Andi lagi. Silakan Pak Andi. Pak Andi. Ya, tunggu ya. Bu Tuti itu ya, ikutin saya sampai indah ya. Ya juzu li Ya juzu li at-tayamumu. Tayamu. Pandi yang nomornya itu yakinnya. Yang nomor jawaban nomor 2 halaman 19.
19 nomor 2. Balik lagi dong nih. Nomor 2. Ya balik. Itu jawabannya nomor 2 adalah yajuzu li'at tayamumu indah. Diteruskan ke halaman 16. Nanti Bu Sri Astuti yang nomor 5. Saya nih ya. Khaufi mimma qad yuhditsu dororon. Oh, dia dari nomor 4, nomor 19, terus ke 16 ke nomor 4 gitu, bolak-balik ya. Iya. Ya tinggi dijawabnya. Ya. Ya juzu. Ya juzu. Lit at-tayamum. At-tayamumu. Ya Allah. Lit at-tayamu ya Allah, stop lagi. Lit at-tayamu. Oke. Ya, untuk Bu Sri Astuti, nah, coba baca caranya ya. Baca, berikut yang saya bantu, saya tuliskan untuk Ibu. Tapi nanti ada saatnya tidak usah lihat tulisan ini ya. Apa Bu bacanya? Ya juzu. Li. Iya. At-tayamu. Indah. Iya. Sa'dah al-hajah. Yang tadi Bu, yang di nomor 5 Bu. Nomor 5. Indatul hajah. Apa katanya Bu di nomor 5? Siddatul. Iya, baik. Nah, coba baca yang saya tulis. Ya juzu lip tayammumi indah siddatul hajah ilal ma'i. Ya, setelah indah dibaca majrur, Bu. Coba dipraktikkan. Ya. Ya juzu lip ya Allah. Ya juzu lip tayammumi indas siddatul hajah. Shiddati Bu jadinya kalau majrur sesudah indah itu majrur jadinya shiddati. Baik Pak Ustadz. Ulang ya Pak Ustadz. Ya juzu lip tayammumi indas siddatil hajah ilal ma'i. Iya, sedikit lagi Bu, sedikit lagi nih. Ya juzu itu fi'il, at-tayammumnya sebagai fa'il. Jadi gimana bacanya? Ya juzu litayammumi indas fa'il Bu. Fa'il. At-tayammum sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Coba dicoba terakhir, usaha terakhir. Kalau masih bermasalah saya bantu, Bu. Ya juzu litayammum. Ya si Juju. Kan temannya Atin, teman Atin si Juju. Orang mana itu? Ya juzu
Ya Allah. Ya juzu lit Juju. Ya juzu lit tayammumi in. Nah, begini Bu. At-tayamum sebagai fa'il jadi bacanya mu bukan mi ya. Ya Allah. Terngaruh dengan Li nih Pak Guru. Li kan udah punya teman tuh. Si Li punya teman itu. Udah jauh ceritanya. Oke, Guru, maaf Guru. Silakan. Belum lebaran, Bu. Ulang ya Pak Guru. Ya, silakan. Ya juzu lit tayammumu indasyidatil hajah ilal ma'i. Oke, bagus. Silakan sekarang tanpa membaca gimana jadinya. Ya, saya coba tulis ini. Tunggu Pak Ustadz. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, kita tunggu Bu Sri Hastuti. Ya, jangan lupa buka pintu, berdiri di rumah masing-masing, kita tunggu Bu Sri Hastuti. Karena itu kita keluar dulu ya dari Zoom, lalu kita keluar pintu untuk menunggu Bu Sri Hastuti. Baik, kita faina di hadal qadar lil yaum. Ibu Bapak sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini ya berlatihnya. Alhamdulillah walaupun kita baru baca 2 soal ya, 2 soal, tapi ilmu yang kita ulangi, ilmu yang kita kaji bukan hanya sekedar 2. Mudah-mudahan pada pertemuan kita yang akan datang Ibu Bapak sekalian bisa lebih merata ya keaktifannya. Hari ini kita Pak Guru, maaf Pak Guru, tadi nggak dengar saya Pak Guru. Iya, ya itu kan ya. Betul, maaf. Kita emang sering begitu. Saya ngomong, Bu Penny nggak dengar, atau sebaliknya. Bu Penny ngomong, sayanya nggak dengar. Gitu ya. Karena ya, baik. Terima kasih. Untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan belajar menulis ya Ibu Bapak sekalian. Kita akan belajar menulis dengan menggunakan pola ya, pola baru dalam pelajaran yang kedua ini, pelajaran juz bagian kedua dari judul pertama itu untuk mengungkapkan ini ya, nanti ini ya yang akan kita bahas itu, tapi kita akan bahas bersama-sama. Setelah itu kita pahami, kita coba menggunakan pola ini di dalam mengembangkan kalimat kita baik secara lisan maupun tulisan. Iktafaina bihadzal qadar ayat sadah wa sayyidat qad jawazna arba daqaik minal waqt al muqarrar. Kita sudah lewat 4 menit dari waktu yang diberikan. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa ikhlas. Baik, al-an haya nashkuru ala hadhil fursah at-tamina bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru.